Yang ingin saya sampaikan, kalau boleh, pilihlah politisi-politisi yang setidaknya punya pengalaman. Saya selalu bicara, kita untuk Indonesia bagian timur atau seluruh rakyat Indonesia, tidak salah kita pilih Pak Prabowo. Dan setelah festival Bulan Pehan terjadi peningkatan ekonomi yang sangat luar biasa. Kenapa peningkatan ekonomi? Puji Tuhan, Bulan Pehan itu dinobatkan sebagai salah satu destinasi dataran tinggi terbaik di Indonesia. Tapi ya, ini anugerah mungkin nggak salah. Kita jadi pemimpin harus menjadi pelayan masyarakat. Yes. Untuk memudahkan melayani masyarakat, saya berpikir harus ada satu tempat di tengah kota, dia tidak boleh jauh. Datang urus KTP, datang urus SIM, datang urus izin ketenaga kerjaan, segala macam, kalau boleh dipusatkan di satu tempat. Dan ya memang betul, waktu saya menjabat, Belu belum WTP. Setelah 1 tahun, saya melihat, saya menanyakan ke staf yang ada, ini apa itu WTP, kenapa harus WTP. Jadi mereka menjelaskan, oh ini kinerja kita seperti ini. Oke, kamu laksanakan sesuai petunjuk. Dan ini bukan prestasi. Ya, dan ini saya juga berterima kasih karena harusnya setiap kita dapat amanah dari rakyat, ini yang kita kerjakan. Halo, selamat datang lagi di Politik Gagasan. Ini adalah episode kedua dengan kami. Dan ini adalah Politik Gagasan Kupas Gagasan Politisi. Oke, jadi hari ini kami tidak sendiri karena kami sudah kedatangan tamu cukup sibuk. Waktunya beliau cukup padat dan kami sangat berterima kasih karena hari ini Pak Willy Lai sudah bersama-sama dengan kami jauh-jauh dari negeri matahari terbit, katanya seperti itu, yaitu Belu. Ya. Oke, dan saya juga ditemani dengan teman saya yang cantik. Halo, Intan di sini. Ya, dengan Intan, so mungkin kita langsung sapa saja. Bapak, apa kabar? Selalu baik. Selalu baik. Ya. Saya juga mengharapkan Andrew dan Intan kabar baik seperti saya. Amin. Amin. Siap, Semangat. semangat lah. Kita lihat semangat Bapak ini, kita juga semangat terus. Jadi Iya, ya, betul. tadi pagi dari Belu mutar ke sana kemari ya. Entah ngapain itu kita akan tanya ya, karena memang ini dari atribut saja ini kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu betul. dan sebelum kita tanya-tanya lanjut, jadi beliau ini mungkin yang belum tahu adalah mantan Bupati Belu yang menurut hemat kami, dari kami mencari referensi di internet tentang beliau ini, lumayan banyak prestasi, melobi ke pusat dan lain-lain untuk mengintervensi hal-hal yang bisa membantu masyarakat. Salah satunya itu pembangunan politeknik, politeknik, kemudian juga ada tarian Likura itu beberapa kali ya. Pokoknya banyak lah prestasi banyak dari sekali. sosok yang satu ini. Yang satu ini ya? Iya, Oke. betul. Acara kami kan Politik Gagasan. Jadi di sini kita mau membahas gagasan-gagasan dari seorang Bapak Willy Lai yang saat ini masih sebagai caleg DPR pusat. Kita mau tahu bahwa sebagai semasa menjadi bupati, terus ketua partai juga, kira-kira Bapak bisa bagi tips and trick, terus gagasan politiknya gitu kepada anak muda, mungkin juga untuk pemirsa yang di luar, tips and tricknya begitu. Jadi gagasan ke depan seperti apa, karena memang untuk memilih itu kita juga butuh kecerdasan untuk melihat kira-kira alasan apa kira-kira kita harus memilih seseorang mewakili kita di Senayan. Dalam hal ini Bapak Willy. Ya, pilihan kan tergantung masyarakat. Yang ingin saya sampaikan, kalau boleh, pilihlah politisi-politisi yang setidaknya punya pengalaman, latar belakang pengalaman jadi mohon maaf ya, mungkin saya tidak menganggap remeh yang lain, tapi kalau bisa
Kenapa harus berpengalaman? Sehingga kita tidak meraba-raba lagi pada saat sudah menjadi sudah terpilih nanti. Wakil rakyat. Ya, kita sudah tahu apa yang menjadi tugas kita dan bisa langsung berlari kencang. Yes, iya. Berarti pilih yang punya rekam jejak jelas ya Iya, Bapak. Jangan rekam yang jejak. baru mau jadi raba-raba ini Iya, mau kerja iya. apa gitu Bapak. Iya, betul sekali. Memang setuju bahwa orang yang punya rekam jejak yang jelas seperti pengantar tadi kami sudah katakan bahwa ada begitu banyak sekali prestasi yang sudah Bapak lakukan, karena memang selain gagasan, karena kalau mau bilang gagasan pun ya banyak yang bisa ngomong, tapi rekam jejak itu tidak bisa menipu. Seperti itu. Dan menariknya dari kepemimpinan Bapak waktu di Belu sebagai bupati itu akhirnya terbangun satu politeknik. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit bagaimana akhirnya itu terbangun, bagaimana Bapak berusaha akhirnya ada politeknik di perbatasan ini. Ya betul, ide kira-kira muncul ide secemerlang itu tuh dari mana Dari Bapak? mana? Jadi ide membangun politeknik itu bukan ide saya, tetapi ini ide dari Menhan. Pada saat itu Menhan Prabowo, dia ingin bagaimana membangun masyarakat di Indonesia bagian timur. Dan saya melihat bahwa ini peluang. Indonesia bagian timur bukan saja Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, Timika, di Sorong, Papua, semua juga ini Indonesia bagian timur. Dan kita harus berbuat lebih sehingga bisa terbangun politeknik di Kabupaten Belu. Jadi bukan syaratnya ya, mereka inginkan paling sedikit harus ada tanah 20 hektar. Kalau tanah 20 hektar kan semua kabupaten punya. Betul. Ya. Saya berpikir supaya tidak ada perbandingan, tidak ada pilihan yang lain. Saya bicara dengan Pak Menhan, ini ada 100 hektar. Kalau mau boleh bangun di Kabupaten Belu, 100 hektar kan menarik. Penawaran yang mungkin tidak semua di wilayah timur bisa memberikan penawaran tersebut ya. Makanya politeknik itu terbangun di Kabupaten Belu. Dan saya juga berterima kasih untuk Pak Prabowo Subianto yang Menhan saat ini menjalankan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya selalu bicara kita untuk Indonesia bagian timur atau seluruh rakyat Indonesia, tidak salah kita pilih Pak Prabowo, khususnya untuk NTT. Jadi saya tidak untuk NTT. Kenapa? Karena saya lihat dari muda Pak Prabowo sudah datang di NTT. Ya. Menyelamatkan salah satu putri Belu, Karomani Hukum Mati. Benar. Dari Belu. Iya. Dari Belu. Iya. Itu beritanya pun masih ada, masih bisa di-tracking itu. Keluarkan duit banyak. Wilfrida Soy. Wilfrida Soy. Ya. Saya sudah pernah datang ke rumahnya. Baru juga saya kebetulan datang. Awalnya rumah Wilfrida Soy itu sangat sederhana. Seorang Bapak Prabowo Subianto membangun rumah untuk Wilfrida Soy, bukan Wilfrida Soy-nya saja, tapi ingin memberikan menyampaikan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Walaupun seorang TKI, dia sangat berharga di mata seorang. Walaupun cuma satu orang. Walaupun cuma satu. Jadi apapun usaha, apapun perjuangan, dan kami tidak akan lupa. Wah, ini luar biasa ya. Iya. Dan tadi kami politeknik ya. Iya. Dan itu program dari Menhan. Ini bukan program dari Bapak Willy. Tapi yang dieksekusinya di Belu gitu. Iya, dieksekusi di Belu karena melihat peluang. Kemudian beliau berpikir bagaimana caranya untuk membebaskan lahan. Iya, kan? betul. Tadi ada uang sirip pinang segala macam, kita ngobrol-ngobrol ya. Seperti itu. Karena memang itu pun kita bisa baca di media, Pak. Ya teman-teman nanti bisa cek saja di internet, bisa ketik saya nama Bapak Willy Lai plus Politeknik misalnya. Iya, jadi udah jadi bisa cek karena memang kanal kami ini kami ingin
mengupas gagasan dan juga rekam jejak dari seorang politisi. Nah, yang kedua ini, kita sudah tahu belum itu Festival Likurai yang masuk rekor muri? Itu wow. Nah, Luar 2 kali biasa. tuh, Pak. Iya, Pak? Iya betul 2 kali masa Oke, kepemimpinannya jadi Bapak Willy. bukan namanya Festival Likurai, tapi Festival Fulan Fehan. Bulan sehat. Oke. Oke, no problem. Jadi kenapa saya buat festival? Saya begitu dipilih jadi bupati, saya iri dengan Sumba. Iya. Iri dengan Sumba, yang orang kenal di Sumba tuh mereka punya tenun, pewarna alam. Padahal kami di Belu juga kaya akan tenun dan pewarna alam. Untuk memperkenalkan ini, saya berpikir harus membuat sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa, mencuri perhatian dunia. Yes, betul. Dan kami punya satu tarian namanya Likurai. Saya berpikir ini kalau ada 6.000 pemuda, 6.000 pemudi yang berpakaian tais, tenun. Ya, tenun itu bahasa Tetun tais. Ya, saya bicara tais biar semua orang menyebut tenun itu tais, jadi menjadi satu kosakata baru untuk bahasa Indonesia. Jadi semua pakai tais, menari di atas di atas bukit 1.200 meter dari DPR, dari permukaan laut. Dan ini kayaknya berhasil setelah 2 kali, Pak. Ya 2 kali. Setelah itu COVID. Ya, setelah COVID tidak diteruskan. Dan 6.000 penari Likurai. Kebetulan begini, ini dapat sambutan yang sangat luar biasa karena tari Likurai bukan saja di Belu, tetapi negara tetangga kita juga punya tarian sama, tari Likurai. Waktu sebelum jadi bupati, saya berkunjung ke Timor Leste. Mereka banyak sekali tamu, banyak sekali menerima tamu juga pakai tari Likurai. Dan Likurai ini, yang menari Likurai satu kabupaten kecil di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan satu negara, walaupun negara kecil, tapi dia satu negara. Nah, jadi saya punya gagasan, dan ini cocok di gagasan politik. Kupas gagasan. Ya, saya punya gagasan supaya Likurai ini tidak diklaim Timor Leste. Saya membuat festival, dan festival itu akan dikenang. Dan orang tidak bisa lagi mengklaim bahwa itu milik mereka, karena festival Likurai, festival Fulan Fehan tidak salah juga. Festival Likurai, festival Fulan Fehan untuk pertama kali dipentaskan dengan penari 6.000 orang dengan pakaian tais. Bahkan itu kan rekor muri ya? Apakah rekor murinya itu 2 kali, Pak? Tidak, sekali saja dikasih rekor muri ya. Dan setelah festival Fulan Fehan terjadi peningkatan ekonomi yang sangat luar biasa. Kenapa peningkatan ekonomi? Ibu-ibu yang awalnya ke gereja tidak pakai tais, rame-rame, waduh, ini kalau pakai ke gereja pakai tais juga keren. Ya, terakhir banyak sekali pejabat yang datang lihat ini, ini rupanya kain tenun bagus juga. Ya, berkat festival Fulan Fehan kami diundang sampai ke Moskow, sampai ke Belanda, membawa penenun, membawa tais untuk dipamerkan di Moskow. Dan sekarang masih nyonya saya, Ibu Vivi, masih selalu ditelepon minta bantuan tenun-tenun Belu, tais-tais Belu untuk dibawa ke Jakarta, desainer-desainer yang mendesain baju. Jadi itu hasil dari festival Fulan Fehan. Sebelum ada festival Fulan Fehan, orang
tahu ada tenun, Iya. tapi tidak mengerti terkait tenun Belu. Ya, khususnya Belu, Malaka, TTU sekaligus dipromosi. Luar Saat- biasa. pada saat festival Fulan Fehan, bukan saja Kabupaten Belu yang tampil, tetapi ada 500 penari dari Kabupaten Malaka menyumbangkan 500 penari, dan ada beberapa dari TTU juga datang. Jadi kami TTU, iya. berkolaborasi 3 kabupaten karena kami ada di perbatasan. Perbatasan. Ya. TTU, Malaka. Malaka sama Belu. dengan Belu. Wah. Ini luar biasa. Biasa. Dan festival ini kalau kita simak ceritanya Bapak tadi itu dampak ekonominya ada, Iya. yang pertama brandingnya ada, Iya, betul. supaya kita tidak diklaim oleh negara Negara lain. tetangga. Kan kayak Ponorogo ya, apa itu? Warok atau saya lupa. Itu kan diklaim di luar di Iya, Malaysia. saya Reok, lupa. Reok. Reok. Iya. Nah, iya kan? Ya. Nah, Reok itu kan kita punya identitas. Iya. Dan ini dampaknya luar biasa Pendek, bahkan tapi sampai pendek. sekarang. Iya. Nah, tari pendek ada juga yang akhirnya diambil sama orang luar. Jadi Ya. tidak hanya buat apa saja, tidak hanya buat event saja untuk hura-hura, tapi Iya. punya Makna. dampak Iya. dampak secara ekonomi dan juga branding Terhadap daerah. budayanya. Iya, budayanya Iya. pun di branding. Betul. Dan sekarang Semuanya. semua anak-anak sekolah semua belajar Buat tenun. Ini likurai tarian. Tarian likurai, sorry. semua belajar tarian likurai itu yang membanggakan Iya, saya. berarti tidak terputus hanya waktu generasi pada saat itu saja, tapi ada turun temurun terus, dan itu suatu kebanggaan ya kakak. Iya, kalau misalnya lihat itu video yang drone itu kan banyak anak-anak gitu. Itu kan sampai tayang di Trans 7 Oh iya, kakak, Trans 7, di betul. Jejak Petualang itu Di Jejak rame Petualang. itu. Ini memang ya. Seperti tadi kakak bilang dan juga Bapak Bibi bilang bahwa tidak saja ekonomi, tapi kan sekaligus mempromosikan Fulan Fehan sebagai wisata, tempat Iya, wisata. dan itu sampai di luar negeri. Jadi festival mengakibatkan terjualnya tais tenun. Iya. Itu betul. Bapak pengen supaya itu diadopsi. Kemudian ya branding budaya dan lain-lain. Dan Nah, puji Tuhan, Fulan Fehan itu dinobatkan sebagai salah satu destinasi dataran tinggi terbaik di Indonesia. Wah. API ya, ini anugerah pesona Indonesia. Iya, Iya. dari API ya. Dari API, Ya. anugerah pesona Indonesia. Dari Karena API sempat yang ikut menobatkan. juga. By the way, Ya, kakak sudah sampai di Fulan Fehan? Hanya lihat di video sama Sama. kayaknya habis ini akan ke sana. Tapi yang saya sudah sampai itu kan, belum sampai belum di Teluk Borita. Di situ ada patung besar sekali. Itu kayaknya wisata religi, Pak. ya jadi begini. Patung Bunda Maria tertinggi di Di NTT ya, NTT Kak? apa di Indonesia, Pak? Saya tidak tahu, saya tidak baca. Oke, siap. Ya, Sepertinya saya di tidak NTT ya, Kak? Saya tidak mengejar tertinggi atau terbesar atau termegah. Iya, iya. Saya tidak mengejar itu. Membangun patung Bunda Maria di tapal batas. Tapal batas. Ya. Pertama, untuk tujuan wisata, masyarakat Timor Leste 90% beragama Katolik. Yes. Ya. Kalau pembangunan itu sudah selesai, saya juga mengharap untuk menyelesaikan karena baru selesai patungnya. Ya, landscape-nya belum. Ya, kalau landscape-nya sudah selesai, sudah diresmikan, kan ini belum selesai. Ya. Jadi tunggu selesai, diresmikan, dan saya yakin orang-orang bukan saja dari Timor Leste, tapi orang-orang dari mancanegara akan datang bersiara di situ, dan ini juga akan menjadi satu tempat yang menarik wisatawan. Baru-baru saya ditelepon seorang ibu dari Bali. Dia datang berkunjung ke sana karena dia bukan beragama Katolik. Ya, dia berkunjung ke sana karena dalam mimpi atau dalam penglihatan dia harus datang ke sana. Dia mencari di Google, ketemu, ini ada di Belu. Padahal dia sendiri tidak tahu Belu itu ada di mana. Yang ini dia maksud. Terus dia datang pakai pesawat. Dia dapat penglihatan untuk datang berdoa. Padahal dia bukan orang Katolik. Ya. Jadi teman saya juga tidak beritahu saya di agama apa, tapi yang jelas
dia bukan orang Katolik, datang berdoa terus langsung pulang ke Bali, cuma hanya datang berdoa. Ya ini ya saya dapat cerita ini betul-betul saya satu ungkapan terima kasih yang sangat luar biasa ya. Mungkin saya membangun ini juga bukan karena sesuatu, mungkin ada panggilan khusus sehingga tergerak saya punya hati untuk membangun salah satu wisata religi. Iya.